Hidup itu tidak pernah lepas dari tantangan. Kadang kita berada di atas, penuh semangat, merasa mampu menaklukkan dunia. Tapi di waktu lain, kita jatuh merasa lelah, bingung harus melangkah kemana. Dalam momen-momen itu, yang membedakan orang yang menyerah dengan orang yang bertahan bukanlah keadaan, melainkan ilmu dan bekal yang dimilikinya. Hari ini, kita akan membahas 5 ilmu penting agar tetap kuat dalam menghadapi hidup, disertai dengan hasil penelitian dan pandangan para ahli. Bayangkan sebuah rumah besar dan megah. Rumah itu bisa berdiri tegak karena memiliki pondasi yang kuat. Begitu pula hidup kita. Pondasi itu adalah tubuh kita sendiri. Tubuh yang sehat adalah pintu pertama menuju kekuatan. Tidak ada pikiran yang jernih tanpa badan yang bugar. Tidak ada semangat yang menyala tanpa energi yang cukup. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2020 merekomendasikan 150 menit aktivitas fisik per minggu untuk menjaga kebugaran tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis (DEA). Robert Salis dari American College of Sports Medicine bahkan menyebut olahraga sebagai obat mujarab yang bisa menurunkan risiko depresi hingga 30%. Maka, olahraga, makan bergizi, tidur cukup, dan menghindari kebiasaan buruk adalah investasi jangka panjang. Kita mungkin tidak langsung merasakan hasilnya hari ini, tapi beberapa tahun ke depan, tubuh yang terjaga akan menjadi sahabat setia dalam menghadapi tantangan hidup. Kekuatan fisik memang penting, tapi apa gunanya tubuh sehat jika pikiran kita selalu kacau? Pikiran adalah senjata utama manusia. Banyak orang hancur bukan karena tubuhnya lemah, melainkan karena pikirannya runtuh. Psikolog Albert Ellis pernah mengatakan, bukan peristiwa yang menghancurkan kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Pandangan ini didukung oleh American Psychological Association (APA), yang menemukan bahwa latihan menulis dapat meningkatkan fokus dan mengurangi kecemasan. Bahkan bagi pekerja dengan tekanan tinggi. Melatih mental bisa dimulai dari hal sederhana, menulis jurnal, bermeditasi, atau belajar menerima kegagalan. Ingatlah, mental yang kuat tidak berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu mampu bangkit setiap kali terjatuh. Mari jujur, uang memang bukan segalanya, tapi ketiadaan uang bisa membuat hidup terasa sangat berat. Berapa banyak orang yang stres, bertengkar, bahkan kehilangan arah karena masalah finansial. Menurut laporan Financial Health Network, tahun 2022, 57% orang dewasa mengaku mengalami stres keuangan yang berpengaruh pada kesehatan mental dan produktivitas. Ilmuwan perilaku Richard Thaler, peraih Nobel Ekonomi 2017, menekankan pentingnya kebiasaan kecil dalam mengatur uang, misalnya otomatisasi tabungan atau pengendalian pengeluaran. Ilmu finansial bukan berarti harus kaya raya, tapi soal bagaimana kita bisa mengatur uang dengan bijak. Tidak ada manusia yang bisa hidup benar sendiri. Bahkan orang yang merasa paling mandiri pun pada akhirnya tetap membutuhkan orang lain. Psikolog Harvard Robert Waldinger, lewat Harvard Study of Adult Development, sebuah penelitian yang berlangsung lebih dari 80 tahun, menyimpulkan bahwa hubungan sosial yang kuat adalah kunci kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Bahkan lebih penting daripada status ekonomi. Bayangkan saat kita jatuh, lalu ada seseorang yang berkata,
"Aku ada di sini untukmu." Kalimat sederhana itu bisa membuat kita merasa lebih ringan. Support system yang sehat adalah jaring pengaman yang menjaga kita ketika hidup terasa runtuh. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada kalanya semua usaha sudah kita lakukan, semua cara sudah ditempuh, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di saat-saat seperti itu, kita membutuhkan pegangan batin, spiritualitas. Si psikolog Viktor Frankl dalam bukunya Man's for Meaning menulis bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan paling berat sekalipun, asalkan memiliki makna dan pegangan batin. Penelitian Pew Research Center 2017 juga menemukan bahwa orang yang rutin berdoa atau bermeditasi cenderung lebih tenang dalam menghadapi kesulitan. Spiritualitas memberi arah ketika kita kehilangan peta, memberi ketenangan ketika hati dipenuhi ketakutan, dan memberi harapan ketika seolah tidak ada jalan keluar. Kekuatan ada dalam perpaduan. 5 ilmu ini bukan berdiri sendiri, mereka saling melengkapi. Tubuh yang sehat tanpa mental yang kuat tidak akan cukup. Mental yang kuat tanpa keuangan yang stabil bisa goyah. Keuangan yang stabil tanpa hubungan sosial akan terasa hampa. Hubungan sosial tanpa spiritualitas kadang terasa kosong. Maka, hidup yang benar-benar kuat adalah hidup yang belajar menyeimbangkan semuanya. Dan ilmu pengetahuan, riset, hingga pengalaman manusia selama ratusan tahun sudah membuktikan kekuatan sejati lahir dari keseimbangan.